Nona Yun, kamu baik-baik saja kan? Berhasil ditarik. Cuhe? Bukan? Hah? Fusihan? Hah? Ini sebenarnya apa yang terjadi? Fusihan, kamu yang menyelamatkanku. Tapi kakimu? Apa aku sedang bermimpi? Dia baik-baik saja. Cuhe, cepat tangkap Fuha dan Fulang. Serahkan ke polisi dengan tuduhan percobaan pembunuhan dan mata-mata bisnis. Tanpa perintah dariku, siapapun tidak boleh membebaskannya. Baik, Tampaknya kamu sudah tahu aku diam-diam merekam. Jika ada bukti nyata ini, mereka akan lebih mudah untuk dijatuhi hukuman. bodoh. Bagaimana kalau aku datang terlambat? Yun Xiangxiang, memangnya kamu punya berapa nyawa? Mengambil risiko seperti ini? Maaf, aku kira tidak akan ketahuan oleh mereka. Fusihan selama ini selalu tenang dan tidak banyak berekspresi. Ternyata jantungnya bisa berdebar sekencang ini juga. Sepertinya aku benar-benar membuatnya khawatir. Jangan khawatir, aku tidak akan mati semudah itu. Aku pernah bilang akan menemanimu selamanya. Ini adalah janji yang sangat penting untukku. Aku tidak akan lupa. Si bodoh ini sepertinya sangat terkejut. Kalau mengantuk tidur saja, ada aku. Xiang, terima kasih untuk semua yang telah kamu lakukan untukku. Aku tidak akan membiarkan siapapun merebutmu dari sisiku. Malam harinya, kediaman grup Fu. Aku hanya bisa membantu sampai di sini. Untuk tema Flower Blossom and Prosperity, ini pengetahuan Zero masih dangkal. Mohon semuanya memaklumi. Nona Qin, setiap tahun perjamuan keluarga Tuan Fu membutuhkan usaha yang keras untuk merangkainya. Aku senang sekali ada kamu di sini. Benar-benar sangat membantu. Semuanya tidak perlu berkata begitu. Aku hanya mengikuti buku petunjuk. Masih banyak hal yang perlu kupelajari. Hahaha, Zero, kamu benar-benar sangat berbakat. Paman Fu, kamu sudah datang? Kalian semua boleh pergi. Baik. Paman Qin terlalu memuji. Ini hanya perlu usaha sedikit. Siapapun bisa melakukannya dengan baik. Wanita di keluarga Fu pada dasarnya memang sangat langka. Ditambah pekerjaan kantorku sangat sibuk, jadi setiap kali selalu merepotkanmu untuk mengurus hal-hal sepele seperti ini. Ayahmu sangat beruntung punya anak perempuan yang lembut dan bijaksana sepertimu. Aku benar-benar iri. Iri dengan ayahku. Selama belasan tahun ini, keluarga Fu memanfaatkan kekagumanku terhadap Sihan dan mencuri berapa banyak keuntungan. Di pesta tahun lalu kamu juga tersenyum berseri karena bisa mendapat kontrak besar berkatku. Hal yang membuatmu iri jelas-jelas hanyalah kekayaan. Jelas-jelas hanya saling memanfaatkan. Paman Fu, aku dan Sihan sudah tumbuh bersama sejak kecil. Aku sudah menganggapmu seperti ayahku sendiri sejak dulu. Tapi mau bagaimanapun juga, tetap bukan anggota keluarga Fu. Sejak pesta terakhir ayahku selalu ingin menjodohkanku. Benar-benar membuatku jengkel. Makanya aku datang ke tempat paman untuk menghela nafas sejenak. Paman Fu, perasaanku terhadap Sihan. Ternyata gadis ini hanya malu-malu saat pesta terakhir. Kalau grup Qin dan grup Fu bersatu, apa aku masih perlu khawatir tidak bisa merebut saham anak sialan itu? Ayahmu tidak boleh begini. Kalau aku tidak salah ingat, Ibu Sihan sudah menjodohkan kalian saat masih kecil. Ini tidak adil untukmu, karena kamu punya niat ini dan juga memang sudah dijodohkan dengan Sihan. Paman tidak akan membiarkan anak itu mengecewakanmu. Paman pasti akan memberi pesta pernikahan termewah di seluruh kota untukmu dan Sihan. Zero, sisa hidup Sihan paman serahkan kepadamu. Apa yang Paman Fu katakan? Jika Sihan tahu, Paman sangat memikirkannya, dia pasti akan senang. Tuan besar Fu, ada masalah besar. Ribut-ribut apa ini? Apa tidak lihat aku sedang ada tamu penting? Tuan muda Fuhua dan Fulang dilaporkan ke polisi oleh Tuan Sihan. Tuan Sihan bilang bahwa perusahaannya tidak bisa toleransi dengan mata-mata bisnis. Katanya sudah waktunya bantu Tuan Besar membersihkan anggota keluarga. Apa? 2 orang tidak berguna? Aku sudah mengingatkan berkali-kali masih juga gagal. Benar-benar bodoh. Aku dengan tidak mudah akhirnya bisa memancing keluarga Qin. Aku harus lebih berhati-hati lagi. Zero, kamu jangan salah paham. Kamu juga tahu kedua cucuku ini baru saja masuk ke Royal View Plaza. Masih belum tahu apa-apa.
Sekarang dituduh sebagai mata-mata bisnis. Aneh sekali. Kenapa kamu berlutut di sini? Cepat keluarkan Tuan Muda. Perkataannya terdengar bagus. Pada nyatanya hanya ingin mendapatkan kekuasaan yang lebih besar lagi. Kalau aku bisa memanfaatkan Fu Juanji dengan baik dan membuat dia menyelesaikan masalah kali ini, dia akan lebih bekerja keras lagi untuk membantu pernikahanku dan Sihan. Tuan Fu tidak perlu khawatir. Mata-mata bisnis tuduhan seperti ini tidak bisa sembarangan dilontarkan. Sihan tampaknya masih dalam kondisi emosi. Masalah ini biar aku saja yang selesaikan. Baiklah, baiklah. Nantinya ini akan menjadi milik kalian para anak muda. Aku tidak akan ikut campur. Li, sekarang sudah malam. Kamu antar Nona Qin pulang. Baik. Ekspresi orang ini terlihat tegang. Tadi di dalam kamu kelihatan panik. Apa jangan-jangan masih ada yang ingin kamu sampaikan ke Paman Fu? Nona Qin, aku... Kamu juga tahu, aku bukan orang luar. Kamu bisa berdiskusi denganku. Apa yang dikatakan Nona Qin benar. Aku tadi takut Tuan Besar marah, makanya tidak berani berkata dengan lebih detail masalah kedua Tuan Muda. Kalau bukan karena ingin mendapatkan lebih banyak informasi tentang keluarga Fu, aku tidak akan mau mengurusi masalah kedua orang bodoh itu. Benar-benar tidak tahu diri, ingin menelan keluarga Fu. Bagaimana bisa dia bersaing dengan Sihan? Dengar-dengar, kedua Tuan Muda bukan hanya dituduh sebagai mata-mata bisnis, tetapi juga percobaan pembunuhan. Korbannya seorang wanita, sekarang dia bekerja sebagai sekretaris untuk Tuan Sihan. Kalau tidak salah namanya Xiang Xiang. Yun Xiang Xiang? Ini masalah besar. Tuan Fu Sihan memerintahkan agar kedua Tuan Muda dilaporkan dan diberi hukuman. Keluarga Fu tidak boleh memohon ampun untuk kedua Tuan Muda. Kalau aku beritahu Tuan Besar hal ini, Tuan Besar pasti tidak akan sanggup menerimanya. Lagi-lagi Yun Xiang Xiang, dia jadi sekretaris Sihan sekarang? Wanita ini jelas-jelas tahu aku sudah menyukai Sihan sejak lama. Dia jelas-jelas tahu, dia sama sekali tidak menganggapku. Mereka ada di rumah sakit mana? Kalau tidak salah, di rumah sakit pusat. Tunggu Nona Qin, sekarang sudah larut malam. Apa kamu masih mau ke sana? Tentu saja, teman baikku ada di sana. Tentu saja aku harus menjenguknya. Ini di rumah sakit. Aku sudah tidur berapa lama? Xiang Xiang? Sihan, dia baik-baik saja kan? Fusihan, Sudah sadar? Apa ada yang sakit? ternyata kamu ada di sini. Tinggi sekali. Apa ini pertama kalinya aku berpandangan dengannya dalam jarak sedekat ini? Jangan banyak bergerak. Sepertinya suhu tubuhmu sudah tidak terus bertambah panas. Kamu sudah tidak sadarkan diri lumayan lama. Aku sangat khawatir. Ternyata dia terus menemaniku.